Kisah ini dimulai oleh seorang lelaki bernama Kang Jae. Ia adalah seorang senior dalam sebuah geng mafia. Meski tampang dan profesinya terlihat menyeramkan bagi orang awam, namun Kang Jae nyatanya tak lebih dari seorang pecundang di dalam gengnya. Di mata bosnya yang bernama Yong-sik, Kang Jae hanyalah anggota yang cuma tahu menghabiskan waktu dan uang untuk bermain-main, petantang petenteng ke sana kemari, dan tak pernah ada kontribusi sama sekali dalam kelompok mereka. 이 오락실 옛날처럼 만들어 줄까요? 그 사고 치고 나오자마자 들린 곳이 오락실이냐? 어? Bahkan Kang Jae juga sangat tak dihormati juniornya, yang sekarang ditugaskan Yong-sik untuk menjaga toko DVD milik geng mereka yang sebelumnya dijaga oleh Kang Jae. 빨라봐, 너 몇 년생이냐? 어? 어? 잘 먹고 잘 살아라. Kang Jae tinggal bersama Kyung-soo, satu-satunya sahabat yang masih sudi menemani seorang preman tak berguna seperti Kang Jae yang rupanya beberapa waktu lalu Kang Jae sempat masuk penjara selama 10 hari gara-gara ketahuan menjual film dewasa kepada seorang remaja saat ia menjaga toko DVD. 이거 최신 버전이네. Saking tak ada harga dirinya Kang Jae di dalam geng, ia pun dengan mudah dijaili junior-juniornya. Ia diajak para junior tersebut menagih hutang kepada seorang wanita tua. Akan tetapi, ajakan mereka tersebut hanya bermaksud untuk mempermalukan Kang Jae karena mereka tahu Kang Jae tak akan becus melakukannya. Para junior itu hanya ingin menyombongkan diri bahwa mereka adalah junior yang lebih sangar dan selalu bisa membereskan segala urusan. Bagi mereka, untuk ukuran seorang preman, Kang Jae terlalu cupu. Dan sebagai seorang senior, Kang Jae hanya kelebihan dari sisi umurnya saja. Merasa dipermalukan, Kang Jae pun mengamuk. Mengetahui pertikaian tersebut, para junior itu kemudian diberi pelajaran oleh Yong-sik. Yong-sik menyayangkan kenapa Kang Jae sebagai senior mau saja ikut-ikutan bocah seperti mereka. Namun karena Kang Jae mencoba membantah, Kang Jae pun tak luput dari kemarahan Yong-sik. Namun yang aneh, Yong-sik meminta maaf dan menyesali perbuatannya karena ternyata Kang Jae adalah teman yang setingkat dengannya. Mereka membangun semuanya bersama-sama. Namun hingga Yong-sik menjadi bos, Kang Jae masih saja menjadi keroco. Itu semua karena Kang Jae memiliki keberanian dan hati yang paling lemah dari yang lain. Kang Jae seperti bukan terlahir untuk kehidupan seperti ini. Ia seakan ingin menyerah saja. Bahkan Kang Jae sudah lama merencanakan ingin pulang kampung dengan menggunakan sebuah perahu. Akan tetapi obrolan mereka terputus karena Yong-sik tak sengaja melihat anggota geng lain yang berani masuk ke klub kawasan Yong-sik tersebut. Tanpa pikir panjang, Yong-sik langsung mengejar musuhnya itu. Ia melampiaskan amarahnya hingga tanpa diduga, Yong-sik tak sadar telah menghilangkan nyawa orang tersebut. Setelah kejadian itu, Yong-sik pun jelas tak tenang. Ia memutar akal dan akhirnya Yong-sik mulai ingin memanfaatkan Kang Jae. Ia memohon kepada Kang Jae, jika seandainya peristiwa malam itu ketahuan polisi, Yong-sik ingin Kang Jae untuk menggantikannya menjadi tersangka. Yong-sik merayu Kang Jae dan berjanji akan memenuhi apapun permintaan Kang Jae, termasuk jika Kang Jae memintanya membelikan perahu yang Kang Jae inginkan untuk pulang kampung. Kang Jae sempat meminta waktu untuk berpikir, dan akhirnya, di bawah pengaruh minuman, Kang Jae yang sudah sangat ingin pulang kampung pun menelpon Yong-sik, lalu bersedia menggantikannya di penjara. Akan tetapi yang sangat mengejutkan, tak lama setelah itu, Kang Jae langsung didatangi oleh polisi. Alih-alih menangkapnya, kehadiran polisi tersebut ternyata untuk mengabari bahwa istri Kang Jae telah wafat. 어제 사망했습니다. Mulai dari sini alur akan maju mundur dan cerita akan berfokus pada siapa sebenarnya istri Kang Jae tersebut dan bagaimana kemudian Kang Jae menemukan banyak kejutan dan hal tak terduga yang disebabkan oleh kepergian istrinya itu.
Untuk melihat semua hal tersebut, kita harus mundur ke beberapa tahun yang lalu, di mana seorang gadis imigran asal Tiongkok bernama Failan datang ke Korea Selatan atas wasiat mendiang ibunya untuk mencari sang bibi. Namun sayangnya, setelah tiba di Korea, sang bibi ternyata sudah pindah ke Kanada. Dan hal itu membuat Failan kini terjebak situasi. Ia tak punya siapa-siapa lagi di Korea maupun di kampung. Walhasil, karena sudah kepalang tanggung, ia pun harus berjuang meneruskan hidupnya sebatang kara di Korea. Namun masalah kemudian hadir karena Failan tak memiliki visa untuk menetap di Korea. Satu-satunya jalan pintas agar ia tidak ditangkap adalah dengan menikah dengan warga asli Korea. Dari situlah Failan kemudian bertemu Kyung-soo yang memang memiliki profesi serabutan menangani apa saja, termasuk mengurusi perihal kawin kontrak. Dan tentunya, kalian sudah bisa menebak siapa calon suami Failan. 我想赚一点钱。 Ya, dia adalah Kang Jae. Kang Jae bersedia kawin kontrak bukan karena nafsu apalagi cinta, melainkan karena uang. Di hari Kang Jae menyerahkan dokumen-dokumen untuk pernikahannya, Kyung-soo sempat menyarankan Kang Jae untuk setidaknya menyapa dan menemui Failan, si gadis yang akan berstatus sebagai istrinya. Namun Kang Jae tidak tertarik dan hanya menitipkan syalnya untuk Failan lalu pergi begitu saja setelah mendapatkan uang. 쫄지 마. 아까 조그만 기집애 걸어줘. Kembali ke latar waktu sebenarnya, karena di akhir hayatnya Failan hanya memiliki Kang Jae yang tercatat sebagai suaminya. Mau tak mau Kang Jae lah yang sekarang harus pergi ke desa tempat Failan tinggal untuk mengurus upacara pemakaman Failan. Ditemani oleh Kyung-soo, Kang Jae masih bingung bagaimana cara agar ia kelihatan sedih karena ia khawatir sandiwara pernikahannya dengan Failan ketahuan oleh orang-orang yang akan ditemuinya. Kyung-soo kemudian memperlihatkan foto Failan kepada Kang Jae. Walaupun awalnya ia acuh tak acuh, namun setelah melihat foto itu, Kang Jae baru sadar bahwa mendiang istrinya tersebut ternyata adalah wanita yang cantik. 걔는 실물이 더 죽여. 이쁘다. Posisi Kyung-soo yang menemani Kang Jae di kereta itu hampir sama persis ketika dulu ia mengantarkan Failan untuk mencari pekerjaan. Kyung-soo sempat menyalurkan Failan untuk menjadi wanita penghibur. Failan yang tentunya tak sudi pun kemudian izin ke toilet dan dengan nekat menggigit bagian dalam pipinya sendiri. Di hadapan bos tempat hiburan itu, Failan kemudian batuk dan mengeluarkan darah dari lukanya, yang kemudian Failan berhasil membuat si bos batal menerimanya karena menyangka Failan memiliki penyakit menular. Kyung-soo yang kebingungan akhirnya mengantarkan Failan ke sebuah desa untuk bekerja di sebuah laundry lewat seorang agen. Pemilik laundry yang merupakan seorang wanita parubaya itu hanya bisa menyediakan kamar seadanya untuk Failan. Namun Failan yang merasa beruntung tak sampai menjadi wanita penghibur pun justru sangat berterima kasih. Ia mensyukuri kesempatan yang diberikan itu dengan bekerja sangat giat. Si pemilik laundry pun sampai kagum pada kinerjanya. Mereka mulai akrab, dan dari pemilik laundry itulah Failan belajar bahasa Korea. Kembali ke kereta, di antara dokumen yang dibawa, ternyata ada sebuah surat yang ditulis Failan untuk Kang Jae. Dan inti dari surat itu adalah Failan mengucapkan terima kasih kepada Kang Jae karena Kang Jae sudah mengizinkan Failan menjadi istrinya. Dan berkat kebaikan Kang Jae itu, Failan jadi bisa bekerja. Semua orang sangat baik, tapi baginya, Kang Jae lah yang paling baik karena sudah mau menikahinya. Tak mampu tertahan, Kang Jae yang awalnya cuek pun kini mulai tersipu setelah membaca surat tersebut. 강재 씨가 제일 친절합니다. 강재 씨가 결혼해 주셨기 때문에. Sebenarnya Failan pernah hampir ketahuan saat petugas sensus meminta data-datanya. Namun Failan terselamatkan berkat pernikahannya dengan Kang Jae. Dari situ, Failan mulai memajang foto Kang Jae sebagai wujud rasa terima kasihnya.
Walau mereka tak pernah bertemu, tapi Kang Je lah orang yang memiliki jasa sangat besar dalam hidup Failan. 인천에 있어요. 배 탑니다. Suatu hari Failan pernah tak sengaja bertemu Kyung-soo. Mereka pun kini bisa berkomunikasi karena Failan sudah lancar berbahasa Korea. Kyung-soo sempat bercanda dengan mengatakan bahwa Kang Je merindukannya. Failan pun tersipu, namun Kyung-soo yang sedang buru-buru kemudian hanya bisa berpesan bahwa kapan-kapan ia akan mengajak Failan melanjutkan obrolan di pantai. 바닷가에서 예술 한번 하자. Failan yang percaya dengan candaan Kyung-soo yang mengatakan bahwa Kang Je merindukannya pun semakin semangat bekerja. Ia bahkan membeli 2 sikat gigi, satu untuknya dan satu lagi untuk Kang Je. Ia berandai-andai seolah Kang Je hidup berdua dengannya sebagai suami istri. Ia merasa tak sendiri lagi dan kesepian yang ia alami seolah mulai sirna. Namun yang sangat tak terduga, di suatu malam ketika sedang bekerja, tiba-tiba saja Failan benar-benar batuk berdarah. Failan sudah berusaha memberitahu agensi, namun mereka tak mempedulikannya. Selain Failan memiliki hutang atas jasa pernikahan kepada mereka, mengurusi penyakit Failan dianggap akan merepotkan dan tentunya memakan biaya. Failan seakan tak punya harapan lagi. Ia tahu, cepat atau lambat, hidupnya akan berakhir. Untuk itulah kemudian, ia nekat pergi ke Incheon, kota di mana Kang Je tinggal. Failan tak ingin hidupnya sia-sia. Paling tidak, ia pernah sekali saja berjumpa dengan suaminya itu sebelum semuanya berakhir. Dan tanpa disangka, harapannya terwujud. Failan akhirnya berhasil menemukan Kang Je yang sedang menjaga toko DVD. Namun sayangnya, momen tersebut bertepatan dengan kedatangan polisi yang kemudian meringkus Kang Je gara-gara menjual film dewasa kepada seorang remaja seperti yang sudah diceritakan di awal. 我的病很严重，你不想生病都一样行。 Di sisi lain, kembali ke latar waktu sesungguhnya, Kang Je dan Kyung-soo akhirnya tiba untuk melihat jenazah Failan. Kyung-soo menyangka Kang Je sedang akting sedih, namun ternyata Kang Je benar-benar merasakan kehilangan tersebut setelah melihat Failan terbujur kaku. Bagaimana tidak, sepanjang hidup Kang Je selalu dirundung kesialan. Profesi sebagai anggota geng yang sudah senior saja tak cukup untuk mendongkrak martabatnya di mata para junior. Teman seperjuangannya yang kemudian menjadi bosnya, sekarang malah ingin memanfaatkannya dengan menjebloskannya ke penjara. Ia tua, miskin, tak bermoral, sekaligus tak punya harga diri. Dan di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba datang sepucuk surat dari seorang gadis cantik yang mengatakan bahwa ia adalah lelaki paling baik di dunia. Ucapan terima kasih yang sangat tulus itu seakan memiliki kekuatan magis yang membuat Kang Je merasa bahwa ternyata hidupnya masih ada gunanya untuk orang lain. Ia senang bagaikan dilambungkan ke awan. Namun di saat yang sama, perasaannya seakan dihempas hingga remuk saat menyadari bahwa gadis yang selama ini membutuhkan sosoknya sebagai seorang suami itu, kini telah pergi dan tak akan pernah bisa kembali. 내가 이 세상에서 제일로 친절하고 지금도 호고고, 나 송장 데리고 살으래? Hati Kang Je semakin hancur saat mengetahui dari wanita pemilik laundry bahwa selama ini betapa Failan sangat menunggu kehadiran Kang Je. Gadis pekerja keras yang memiliki hati yang sangat tulus itu sudah terlalu lama mendambakannya, dan kedatangan Kang Je saat ini jelas benar-benar sudah terlambat. 야가 얼마나 기다렸는데 인자 사와. Dari pemilik laundry itu kemudian Kang Je mendapatkan satu surat lagi dari Failan yang ia tulis saat menjelang hari-hari terakhirnya, sebuah surat perpisahan untuk mengucapkan selamat tinggal selama-lamanya. Di dalam surat tersebut, Failan mengulang lagi kata-kata magisnya. Semua orang baik, tapi Kang Je lah orang yang paling baik karena telah sudi menikahinya. Tak hanya itu, ia juga menuliskan terima kasih atas kebaikan Kang Je dalam waktu yang singkat ini.
Failan pun kemudian mengungkapkan perasaannya bahwa setiap melihat foto Kang Jae yang selalu tersenyum membuat Failan menyukainya, dan tanpa sadar, seiring waktu, ia merasa telah mencintai Kang Jae lebih dari siapapun di dunia ini. Akan tetapi, ia tak kuat jika harus menanggung rasa sakit seorang diri. Ia meminta Kang Jae untuk menemuinya walaupun ia sudah tiada, dan kata-kata penutup yang berbunyi selamat tinggal pun membuat tangis Kang Jae kemudian tak terbendung. 고맙습니다. 강재 씨가 가장 친절합니다. 너무나 힘들게 됐습니다. 강재 씨, 안녕. Akhirnya Kang Jae kembali ke kota. Setelah melewati perjalanan singkat yang tak disangka sangat emosional, pandangan Kang Jae mulai berubah. Ia menemui Yong-sik dan meminta maaf. Dengan tegas, ia membatalkan janjinya untuk menggantikan Yong-sik di penjara. Dan ia memilih untuk pulang kampung saat itu juga. Yong-sik jelas panik dan marah besar, karena polisi ternyata sudah mulai memburu dan mencari tahu siapa pelaku peristiwa malam itu. Namun Kang Jae tak peduli. Ia mengemasi barang-barang dan bersiap untuk pulang. 고향에 내려갈 거야. 이제 네가 시킬 차례야. 신세 많았어. 잘된 건지 잘못된 건지. 형, 나올 때까지 가지 마. 어? 어디가? Sementara itu, Kyung-soo kemudian pergi sebentar dan menyuruh Kang Jae untuk menunggunya. Disitulah, ia tak sengaja menemukan rekaman yang bertuliskan Failan di pantai musim semi. Sementara di luar, Kyung-soo tiba-tiba ditelepon Yong-sik untuk menghadap dan diberi tugas dadakan. Di saat yang sama, ketika Kang Jae memutar rekaman itu, ternyata di dalamnya berisi rekaman Failan yang sedang menyanyikan lagu untuk Kang Jae sambil direkam oleh Kyung-soo ketika mereka pergi ke pantai. Kyung-soo juga menyuruh Failan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kang Jae, yang kemudian membuat Kang Jae terharu menontonnya. Lalu tanpa diduga, di saat tersebutlah Yong-sik ternyata telah mengutus anak buahnya untuk menghabisi Kang Jae. Sangat disayangkan, Kang Jae tak mampu melawan serangan tiba-tiba tersebut, dan nyanyian dari Failan pada rekaman itu kemudian mengantarkan Kang Jae pada akhir kehidupan yang begitu memilukan. Melihat Kang Jae, rasanya tak ada yang lebih menyedihkan dari hidup sebagai pecundang dan menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan patah hati. Kang Jae berjalan di atas bumi sebagai sampah masyarakat. Akan tetapi yang perlu disadari, kehidupan tak bisa lepas dari dua unsur berlawanan. Contohnya baik dan buruk, benar dan salah, siang dan malam, predator dan mangsa. Semua itu adalah dua hal berbeda. Namun ajaibnya adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Hal-hal tersebut adalah dualisme untuk menyeimbangkan kehidupan agar hukum-hukum di dunia ini bisa tetap berjalan. Konsep tersebutlah yang terjadi pada Kang Jae. Dia memang adalah pecundang, akan tetapi keberadaan orang-orang bernasib sial seperti Kang Jae harus tetap ada supaya orang-orang yang beruntung bisa diakui. Orang-orang gagal seperti Kang Jae harus tetap ada agar orang-orang berhasil bisa mendapatkan tempatnya. Memang terdengar konyol dan naif, tapi begitulah adanya fakta gelap di balik perputaran kehidupan yang mau tak mau kita harus berani mengakuinya. Siapa yang bisa menyangka kalau gadis imigran lugu asal Tiongkok akan berhutang budi pada seorang gangster Korea yang tak berguna seperti Kang Jae. Tak bisa dipungkiri, kegagalan hidup Kang Jae kemudian menjadi pintu lapangan pekerjaan bagi Failan. Lantas,
Bagaimana jika orang bernasib sial itu adalah kita? Tentu yang harus dipahami adalah kita hidup dengan peran masing-masing sesuai dengan konsep dualisme yang sudah dijelaskan. Ketika kita gagal, mungkin saja dunia sedang membutuhkan andil kita agar keseimbangan kehidupan bisa tetap berjalan. Kita harus percaya tak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Dan Kang J sudah membuktikan bahwa sampah masyarakat seperti dirinya pun tanpa disangka sangat berharga bagi hidup seorang gadis bernama Vailan. Tak ada formula kesuksesan yang bisa manjur untuk semua orang. Pemenang dan pecundang tercipta dengan jalannya masing-masing. Teruslah berbuat baik dan jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, teruslah hidup sebagai manusia. Dunia memang bukan tempat untuk menuntut keadilan, karena keadilan hanya pantas berada di sebuah dimensi bernama akhirat. Terima kasih karena sudah menonton, subscribe, like, dan dukung perkembangan channel ini lewat link yang tersedia di deskripsi.